Abu Doktor juga sudah bergabung, kemudian Apa Karya juga, dan Bang Wandi juga akan turun. Ini kira-kira resepnya seperti apa ini? Sehingga Abu mampu mengumpulkan orang-orang seperti ini. Ya, alhamdulillah saya coba mendatangi Bapak Abu Doktor. Abu Doktor. Saya terus terang sebagai orang tua juga. Ini saya ajak bersama saya atas kepercayaan ketua tim, juga pernah ketua tim kemenangan Doktor dan Wali. 2012. 2012 ya. Dan hari ini Abu Doktor bersama kita 80 lah untuk menekan Wali juga. Alhamdulillah. Kenapa saya tidak maju? Ini kan punya. Ya, kenapa? Kenapa itu? Punya alasan tersendiri. Ya, apa itu kira-kira? Ini kan belum pernah saya jawab. Iya. Hari ini mungkin dijawab. Dan ada kita lihat di Facebook, ada kita lihat di TikTok, ada yang kecewa. Ajuma nggak jadi maju. Kenapa nggak maju? Bahkan hanya maju. Kan gitu pertanyaannya. Semua punya ekspektasi yang luar biasa. Tolong wujudkan ekspektasi. Kami warga sipil tidak mampu mewujudkan ekspektasi itu. Tapi kalau sudah Anda bentuk jalannya dan menjadi satu tonggak sejarah dan prinsip Aceh itu, insya Allah siapapun bisa nanti menjalankan. Yang penting konsisten dulu kepada kekhususan dan kerangka aturan. Ini saya bicara bukan kemakmuran ya dulu. Kerangka aturan untuk menyelaraskan kemakmuran. Benar pondasi le. Menyahana pondasi kemana begah dan dipi. Bicara kemakmuran adalah normatif. Tapi kerangka aturan tentang marwah, kekhususan undang-undang tentang leg spesialis Aceh itu yang harus dihadirkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Dan saya masih tetap berharap semoga Anda, kita semua masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa masih memberi kita kesehatan dan keselamatan. Sahabat Titik Balik, pertemuan kita kali ini masih seputar pembahasan soal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh yang tinggal beberapa hari lagi atau nyaris tidak sampai 3 pekan lagi. Pada tanggal 27 November 2024, kita semua masyarakat Aceh, masyarakat Indonesia masing-masing di provinsi dan kabupaten kota akan menentukan nasib daerahnya masing-masing. Untuk Aceh, pemilihan gubernur ada 2 pasangan calon. Pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2, Haji Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim, dan Fadullah atau yang akrab disapa dengan Depan. Bagaimana sih perkembangan selanjutnya dan apa yang mesti diharapkan oleh baik tim pemenangan maupun tokoh masyarakat Aceh? Nah, saya mengundang 2 narasumber hari ini untuk membedah lebih dalam. Pertama, saya mengundang Haji Sudirman atau akrab disapa dengan Haji Umar. Beliau adalah politisi dari anggota DPD RI Aceh yang sudah 3 periode. 3, Pak Dia. 3 periode terpilih di Senayan dengan suara terbanyak yaitu 1 juta suara. Kemudian bagaimana persiapan dan apa optimisme dari tim Paslon 02? Saya mengundang Ketua Badan Pemenangan Aceh atau Badan Pemenangan Pusat Paslon 02, Haji Muzakir Manaf atau Mualim dan Depat, Haji Kamarudin Abu Bakar atau akrab disapa Abu Raja. Dari 2 narasumber ini kita akan coba bedah secara lebih mendalam target-target dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pilgub mendatang. Untuk tahap pertama, saya kira Abu, saya tanya ke Haji Umar dulu nih. Ya, Haji Umar. Nah, Pak Haji atau Haji Umar ini kan memulai politisi ini sebagai anggota DPD RI. Ya. Apa aja kegiatan sekarang Pak Haji Umar setelah 3 periode lolos sebagai anggota DPD ini? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk periode yang ketiga ini kita masih melakukan kegiatan yang itu adalah hasil daripada perintah undang-undang dan kemudian juga atas perintah lembaga terkait dengan legislasi controlling terhadap undang-undang
dan perancangan undang-undang tentunya. Dan saat ini saya berada di Komite 1 DPD RI yang membidangi tentang politik dan hukum. Nah, itu termasuk di sana tentang otonomi khusus dan sebagainya. Jadi untuk saat ini kita melaksanakan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian dari itu juga kita mengawasi pelaksanaan penyusunan Ranperda dan peraturan daerah, perda daerah. Nah, Haji Uma kan ini meraih 1 juta suara kemarin. Ya, kira-kira 1 juta suara ini kemana akan Haji Uma bawa untuk pilgub atau pilkada yang akan datang, khususnya gubernur dan wakil gubernur Aceh? Begini ya, kita bicara secara rasional ya. Saya begini, tidak dalam kapasitas mengarah ataupun membreakdown suara orang, suara konstituen, ataupun mendominasi, menjustifikasi, tidak dalam kapasitas itu. Cuma atas inisiatif saya sendiri, ketika saya punya kerangka dan keyakinan, kerangka berpikir dan keyakinan terhadap satu substansi ini, artinya kalau memang sepakat dengan saya, ayo. Nah, karena apa? Ini kan tidak bisa dilakukan merangkul konstituen untuk sesuatu satu keyakinan. Karena bagi saya teori keyakinan itu kan berdasarkan dengan kajian-kajian tersendiri dari individu ini. Namun saya punya keyakinan itu karena ada sesuatu yang melandasi, yang mendasari secara teoritis, secara kajian, sehingga melahirkan suatu keyakinan terhadap itu. Namun kalau memang tentang pemilih 1 juta itu tidak bisa serta-merta saya harus begini. Karena apa? Negara kita berlaku secara demokrasi. Namun saya yakin kalau memang itu benar, dan saya selalu terbuka apa yang menjadi keyakinan saya didasari oleh hal-hal yang prinsipil. Tapi paling tidak kan kalau 1.550.000 saja yang memang mengikuti Haji Uma ini kan sangat potensial sebenarnya. Alhamdulillah, kita harapkan begitu. Alhamdulillah. Karena apa yang kita nampakkan dan apa kita tonjolkan selama ini, kita terbuka dan bisa dibaca kemana arah dan cara berpikir kita. Lalu apa tanggung jawab moral Haji Uma terhadap 1 juta suara ini di Aceh? Begini, kalau bicara dalam kapasitas DPD dan bicara notabene adalah DPD, saya akan bertanggung jawab untuk bagaimana menjalankan amanah yang telah didelegasikan kepada saya. Oke, selesai. Ya kan? Saya sebagai anggota DPD menjalankan tugas sesuai dengan regulasi dan konstitusi. Dan itu tidak saya tinggalkan. Nah, kemudian kalau memang dengan suara 1.060.000 ini berharap kepada saya ingin menjadikan sesuatu yang lain, ini kan domainnya sudah beda. Sudah beda. Misalnya katakanlah harapan untuk saya jadi gubernur, katakanlah. Ini kan domainnya sudah beda. Dan saya yakini itu memang punya kesempatan. Punya kesempatan itu. Untuk saya mencalonkan diri sebagai gubernur. Ya, terlepas daripada dukungan, apakah ini pure untuk real 1.060.000 itu memang mendukung kita atau tidak, itu kan lain cerita. Ya, kita tidak bisa mengkondisikan semua akan mendukung kita, karena akan terjadi parsial nanti di sana kan. Namun kenapa saya tidak maju? Ini kan punya. Kenapa itu? Punya alasan tersendiri. Apa itu kira-kira? Ini kan belum pernah saya jawab. Hari ini mungkin dijawab. Dan ada kita lihat di Facebook, ada kita lihat di TikTok, ada yang kecewa. Haji Uma nggak jadi maju. Kenapa nggak maju? Bahkan hanya maju. Kan gitu pertanyaannya.
punya kesempatan. Saya begini, saya punya prinsip. Saya mungkin secara prinsipil, Bang Saleh, orang yang tidak menggunakan aji mumpung. Memang kata orang kadang-kadang kesempatan itu tidak pernah terulang dua kali. Tapi saya meyakini apa yang saya lakukan bukanlah momen kesempatan-kesempatan. Kebetulan-kebetulan, tidak. Kondisi ini memang harus direncanakan. Kenapa saya lalu tidak jadi maju? Kemudian saya mendukung Mualim. Apakah saya takut? Ya. Apakah saya galau? Tidak. Saya penuh perhitungan dan konsep saya itu dengan kerangka berpikir saya itu sudah saya matangkan berpikir secara konstruktif, Bang. Kenapa harus Mualim maju? Bagi saya menarik sedikit historis ke belakang tentang Aceh ini. Jangan dilihat Aceh yang sekarang. Bagaimana terjadi fenomena Aceh di 30 tahun yang lalu. Dari masa 76 sampai dengan 2005. Apa yang terjadi? Tidak kurang 30.000 jiwa melayang dalam konflik Aceh ini. Apa yang kita harapkan? Dengan nyawa bangsa kita, dengan nyawa masyarakat kita. Ada satu titik yang menjadi keyakinan dan argumentasi bersama. Apa itu? Kekhususan Aceh. Kekhususan Aceh yang diharapkan. Ini kita tidak boleh lupa kepada histori sejarah. Itu satu. Jadi, saya tidak bisa bertanggung jawab dengan nyawa bangsa kita yang sudah meninggal itu. Lah gampang sekarang ini kan yang mengatakan, kita akan membangun ekonomi. Kita akan membangun kesejahteraan masyarakat. Ya kan? Kita akan menciptakan lapangan kerja. Kalau sekedar membangun ekonomi, menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat, semua mampu. Dan pertanyaan yang paling mendasar, kenapa harus perang? Medan gak usah berperang, maju ekonominya. Buat saya dong perang. Buat saya dong perang. Medan maju ekonominya, gak usah berperang. Peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Ngapain berperang kalau ini konsepnya dan kalau ini closing statementnya, tujuannya, finishingnya. Oke. Nanti kita sambung lagi, saya ke Abu Rajak dulu. Ini semakin menarik. Abu, kalau boleh kami tahu, sejauh ini bagaimana sudah perkembangan Mualim Devat di lapangan? Ya, alhamdulillah. Saya sebagai ketua tim kemenangan, melihat di 23 kabupaten kota ini dan atas koalisi besar kita ini, 16 partai koalisi dan elemen-elemen relawan yang bekerja di lapangan, dan kita lihat alhamdulillah dalam keadaan baik. Dan juga saya baru-baru ini pulang dari bagian dari Bayo, tengah tengah. Dan alhamdulillah juga dengan tokoh-tokoh Bayo itu dengan orang tua kita di sebelah atas memberi dukungan ke 02. Alhamdulillah, dan kita lihat juga Mualim minggu ini terus berjayanya di bagian Birin, Utara, Timur sampai ke Deming, dan insya Allah mungkin malam ini baru ke Banda Aceh lagi. Dan Depa juga begitu, sudah ini mungkin Depa jalannya bagian Utara ini, lalu di Jaya kemarin Birin sampai ke Deming juga. Alhamdulillah, kita lihat di lapangan ini alhamdulillah sambutan dengan baik dan tim kita itu bersatu. Ini menarik Abu. Kemampuan Abu bersama Devat dan Mualim ini merangkul kembali masyarakat melihat di media, kemudian Abu Doktor juga sudah bergabung, kemudian Apa Karya juga, dan Bang Wandi juga akan turun. Ini kira-kira resepnya seperti apa ini? Sehingga Abu mampu mengumpulkan orang-orang seperti ini. Ya, alhamdulillah saya coba mendatangi Bapak Abu Doktor. Saya terus terang sebagai orang tua juga. Ini
saya ajak bersama saya atas kepercayaan ketua tim, juga pernah ketua tim kemenangan Dr. dan Wali 2012 yeah. Dan hari ini Abu Dr. bersama kita 80 lah untuk menekan Wali juga. Alhamdulillah. Sudah ketemu ya. Dan juga saya datang juga ke tempat kediaman Pak Karya. Sama Depat hari itu, begitu juga sambut dengan baik. Amat tak pernah jumpa, sudah sempat 5 tahun juga. Tapi alhamdulillah juga, dan amanah-amanah juga harus disatukan kita, dan untuk itu kematan dan meningkatkan ekonomi Aceh, harapan dengan Pak Karya. Dan harapan saya juga dengan ya Pak, kita harus duduk ini, Pak Karya, Mualim, Dokter dan Wali harus duduk bersama lagi. Insyaallah. Ya, momentum ini di samping momentum politik juga semacam rekonsiliasi lah ya, dalam tanda petik Abu ya, kebersamaan kembali ya. Nah, Abu sudah turun ke beberapa daerah. Menurut Abu sebagai ketua tim pemenangan, kira-kira bagaimana tingkat kemungkinan Mualim Depat ini bisa terpilih dalam pilkada 27 November yang akan datang? Ya, alhamdulillah kalau kita harap, kalau kita lihat di lapangan ini terus terang aja mungkin sampai 65%, insya Allah. Ya. Bisa ya? Nah, kalau kita hari ini misalnya dari Banda Aceh sampai ke Deming ini, kalau kita terus terang aja dengan PA ataupun Mualim aja mungkin di Banda Aceh ini berat. Tapi alhamdulillah ada kerjasama semua tim ataupun partai-partai, mungkin ada perubahan juga di Banda Aceh. Banda Aceh ya? Mudah-mudahan. Insya Allah lah. Dan kalau di lapangan tempat demi itu memang kalau basis-basis partai Aceh dan ditambah kekuatan lagi partai nasional dan lokal juga termasuk contohnya Bang Wandi sudah bersama kita, mungkin ini insya Allah lah di lapangan kita harap sampai 65%. 60% ya. Nah, ini kehadiran Haji Umar sendiri nih dalam tim pemenangan Mualim Depat. Gimana pendapat Abu? Bagi Abu ini gimana nih? Apakah semacam vitamin baru atau apa nih hadirnya Haji Umar? Kalau kita lihat ini ketokohan Haji Umar ini kan alhamdulillah lah. Itu suatu kekuatan baik lagi kita ke pasangan 02. Itu apalagi poin Haji Umar ini sampai 1 juta lebih. Walaupun tadi sudah kita dengar langsung, tapi ini harapan itu kondisinya mungkin kita harap 60% aja, insya Allah lah tenaga untuk memenangkan Mualim ya. Nah, dari 60% tadi, dari 23 kabupaten kota, prediksi dari tim pemenangan 02 Mualim Depat ini, kira-kira di kabupaten mana aja yang unggul? Ya, kalau kita lihat hari ini, insya Allah lah, kalau termasuk PD Jaya ini, Aceh besar mungkin ini harapan kita juga. Dan Aceh Utara, Kota Resmi, Aceh Timur sampai ke Deming, dan sebelah sana jalan Barat Selatan juga ada beberapa tempat yang kita basis kita, dan ada kekuatan Farnas ini kita harapkan kerjasama. Itu juga contohnya di Aceh Jaya, Melabu, Nagan, Abdia dan Aceh Selatan, insya Allah lah. Dan apalagi ada beberapa calon bupati itu walaupun berbeda pilihan di kabupaten kota itu, tapi satu visi untuk 02. Nah, contohnya misalnya di Aceh Abdia misalnya, PA lain bupati, Gerindra lain, Demokrat juga lain, tiga pasangan ini beda di bupati, tapi satu untuk 02. Haji Umar, tadi Haji Umar mengatakan sebenarnya peluang untuk maju itu besar sekali. Malah ada beberapa yang minta untuk Haji Umar maju, tapi itu Anda tolak. Kemudian juga kalau saya tidak salah, ada paslon juga yang mencoba meminang Haji Umar sebagai wakilnya. Tapi itu juga Haji Umar tolak. Kenapa sih Haji Umar tolak? Karena secara esensial, saya tidak mampu menyelesaikan persoalan Aceh ini karena yang diinginkan oleh masyarakat Aceh dan yang dibebankan oleh elemen masyarakat termasuk kombatan hari ini yang ikut terlibat dalam pergolakan sehingga Aceh pada hari ini begini, itu bukan satu solusi. Karena solusinya hanya ada untuk meredam gejolak, keinginan mestinya orang-orang yang berjibaku dan orang-orang yang terlibat di dalam
perdamaian konflik ini yang menyelesaikan. Itu terakhir kali. Karena apa? Bagi saya, saya tidak terlibat di dalam peperangan. Dalam konflik itu tidak terlibat. Saya enggak ikut bertempur. Dan Mualim ikut. Dekpat ikut. Dekpat ikut. Ya, Panglima Operasi. Dan yang ikut di dalam pernyataan atau setuju dengan MOU mengakhiri sebuah konflik bersenjata, beliau. Jadi bagi saya untuk mengartikulasikan sebuah arti perdamaian setelah peperangan, konflik, kemudian diartikan dengan sebuah manajemen hukum dan pondasi hukum kekhususan Aceh itu hanya beliau yang mampu dan bisa menerjemahkan. Perkara nantinya tidak mampu misalnya, itu kan menurut rekomendasi rakyat. Menurut nilai rakyat, itu lain urusan. Kalau mereka yang melakukan komunikasi, perdamaian, kita katakan tidak mampu, kita yang tidak melakukan lebih lagi. Ini kan harapan terakhir. Anda yang memulai, Anda yang mengakhiri. Jangan saya menjadi kambing hitam. Karena selama ini Aceh bukan begini, Aceh bukan begitu. Tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan. Konflik yang berkepanjangan ujungnya begini. Akhirnya gontak-ganti pemimpin selalu salah. Apa itu yang kita harapkan? Mualim, Anda yang memulai, Anda yang mengemandoi, Anda yang menyatakan damai. Artikulasi dari perdamaian, kemudian meletakkan dasar-dasar kerangka hukum agar ini sebuah legasi nanti, hanya beliau. Kalau beliau pun tak mampu, orang lain tak mampu. Oh, apabila kemudian selebih ini, saya sudah berjanji dengan Mualim. Apabila Mualim tidak mampu melakukan perubahan 2025-2030 nantinya, kalau saya diberikan kesempatan oleh Allah ke depan, maju. Jangan dilarang, saya bilang gitu. Jangan dilarang. Karena saya anggap ini sudah selesai. Apa yang menjadi ekspektasi masyarakat sekarang sesudah perang? Tajuk Pak Mualim, mampu sih. Berarti kon. Berarti apa artinya? Menyedianya Mbak Lon, apa cuma sia-sia nyawa orang Aceh yang sudah? Saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak berada di gugus peperangan itu, konflik itu. Apa yang saya tawarkan nanti kalau memang saya seperti biasalah, kemajuan ekonomi, mesejahterakan rakyat, itu kan normatif. Siapapun hari ini kan normatif. Tapi yang substantif adalah meletakkan bingkai kerangka hukum tentang kekhususan Aceh sendiri. Itu yang paling penting. Ya, artinya seperti tadi saya katakan, saya coba ingin Haji Uma mempertegas kembali. Pilihan-pilihan ini tentu bukan hanya satu. Saya dengar juga di Paslon 02 juga mencoba menarik Haji Uma, kalaupun tidak menjadi bagian dari wakil gubernur, tapi tim ses. Tapi pada akhirnya Haji Uma istiqomah mendeklarasi mendukung dalam barisan Mualim. Saya ingin jawaban yang tegas lagi. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah demi untuk keberlangsungan aturan khusus di daerah kita, di Aceh kita, kekhususan kita ini supaya lebih terjamin. Saya tidak bisa mengartikulasikan konflik dan perdamaian, hanya beliau yang bisa menerjemahkan. Saya punya moralitas dalam pemimpin bangsa ini nantinya. Saya tidak mau menjadi kambing hitam dan disalahkan dengan bongkar format. Format ini, format itu. Saya tidak mau. Abu, tadi Abu sebutkan 60% ya kira-kira. Selain itu ada nggak hasil survei terhadap Mualim Dekpat ini? Yang sudah dalam proses. Dalam proses ya. Survei pertama itu dulu sekitar itu ya? Kita masih sekitar 48. Masih di bawah sebelum itu, dalam perjalanan ini sudah kita terus. Ada beberapa daerah lah naik lagi kan. Tapi mungkin sekitar tanggal 15 ini sudah ada hasil. Sudah ada hasil survei ya, survei yang kedua ya. Ya, ini Abu kan di samping Abu juga sebagai wakil ketua KPA ya, kemudian Sekjen Partai Aceh, juga sama-sama dengan Mualim ikut berjuang. Tapi dalam konteks pilkada ini, pertimbangan Abu untuk terus mendukung ya dari
pilkada ke pilkada Abu tidak pernah lari dari Mualim kan gitu kan. Sampai di pilkada 2024 ini, apa dasar Abu untuk terus bersama Mualim, mendukung Mualim? Ya, kita kalau kenal Mualim itu sudah lama. Sejak di Libya 88, 89 dah kenal Mualim. Kalau ke Libya itu awal Mualim. 86, 87 dah masuk dia. Mualim itu adalah ada Mualim yang ditunjuk oleh Arab itu ada sekitar 5 Mualim Aceh. Masuk Mualim itu jadi guru saya dan pelatih saya di Tripoli. Libya. Dari situ saya bergabung terus sampai kepulangan ke daerah ke Aceh dulu, Mualim di Pasai dan saya di Pidi terus berjuang sama-sama. Waktu itu memang ada orang tua, kalau di Pasai itu Yusuf Ali, orang-orang awal yang tinggal di Wali, kalau di Pidi itu banyak juga. Itu kami dari 89-90 sudah masuk ke Pegunungan Aceh lah. Saya di Pidi akan bergerak sampai ke Aceh Timur juga. Kalau di Aceh Timur ada Abu Sanusi orang tua kita dulu. Yusuf Ali di Aceh Timur, Pasai, dari Jepang Mahamda. Dan itulah dari situlah kita bekerja dan terus bersama-sama dengan orang tua yang ditinggal oleh Wali. Lepas itu 91 mungkin sama-sama kita keluar ke Malaysia. Di situ terus bergabung juga dengan Mualim. Dari situ Persatuan Rakyat Libya dan masyarakat Aceh di Malaysia bergabung terus berjuang walaupun bukan di Aceh tapi ada di situ dengan kekuatan ambil bersama-sama untuk kumpul uang, store untuk pimpinan ataupun itu untuk membeli alat perang senjata itu kan. Itu satu komando juga dengan Mualim. Tahun 98 sama-sama kita pulang, Mualim mungkin waktu itu ditunjuk juga Panglima Pasai, waktu itu saya juga pernah Panglima Pidi ya. Dari itu pas walaupun dalam perjalanan masuk kita di Panglima Pidi saya tidak lama, mungkin 1 tahun langsung jadi ke Sajani, saya ini calon bupati sekarang, dan Mualim juga ditunjuk ke wakil Panglima Komando Kukuablah KPI ditunjuk Panglima dan Mualim itu sebagai wakil Panglima Komando Pusat. Dan beserta jajaran di seluruh wilayah. Waktu kita itu masih dalam 17 wilayah, ya, termasuk itu bekerja terus dan saya jadi pemerintah operasi waktu itu. Wakil saya itu Nekdu. Dalam perjalanan itu. Terus berjuang sampai damai itu sampai tanggal 15 Agustus 2005 itu perdamaian kami tanggal 22 sudah di Banda Aceh waktu itu sudah bikin MOU terus di sini aku sampaikan ke KPA di Lambingin pertama. Nah itu masalah pemotongan senjata selesai itu kita terus dalam perjalanan. Baru 2007 itu kita buat partai. Partai lokal satu-satunya Partai Aceh. Mualim jadi ketuanya dan sekjennya juga almarhum Ahmad. Saya ketua harian. Dalam perjalanan itu 5 tahun sekjen kedua Adu Nukli untuk ganti dengan Lubaya dan 5 tahun itu berjalan. Dalam itu tetap Mualim ketuanya. Di Pat itu dulu anak buah Abu ya? Kalau di Kuat itu dia latihannya sama dengan orang-orang lain pasukan di Aceh itu 2099 itu latihannya di Jinjin di bawah komando saya dan Paula Sabino. Iya. Artinya itu di bawah Abu lah ya, di bawah komando Abu kan. Komando dan dia dalam perjalanan alhamdulillah kita lihat baik dia jadi komando operasi daerah 3 di dia. Jadi yang maju sekarang satu rekan seperjuangan sependidikan di Tripoli, satu lagi anak buah Abu gitu ya. Dalam perjalanan itulah kita di Pak ini dalam partai memang dia Partai Aceh dulu. Waktu ada periode 2000 berapa dia masuk dah di PRI pertama 2012 2012 17 iya 2014 ya itu dalam itulah dia gol sekali tembak ke DPRI. Jadi ke anggota DPRI dari Gerindra dan kedua juga alhamdulillah. Baru kemarin dia yang ketiga gagal. Itu mungkin dari itu dan kemarin juga dia niatnya bukan tembak wakil gubernur. Niat pertama dengan saya koordinasi dengan saya jadi bupati Pidi.
tapi dalam perjalanan itulah. Nah, kalau di Partai Aceh saya sebagai sekjen ada buat fit untuk calon-calon wakil gubernur. Kalau gubernur dari Partai Aceh dari awal kita dah tunjuk Mualim. Awal Mualim akan naik gubernur. Nah, dalam perjalanan kita itu sesudah pileg kita dapat kursi 20, kalau boleh WA ini nggak sendiri naik. Nah itu niatnya dari seluruh kabupaten kota dan kita buat fit. Kalah beberapa calon waktu itu masuk, dan termasuk dalam tubuh Partai Aceh saya masih ikut prosedur. Ya. Tapi dalam perjalanan politik kita lihat itu juga bagaimana di nasional. Nah, kalau kita langsung satu paket, bagaimana kita kaji lah. Apalagi nasional ini antara kemarin itu Bapak Prabowo sudah menang, walaupun belum dilantik waktu itu. Kan? Misalnya bahwa presiden ini adalah Gerindra. Nah, itu bergabunglah lalu ada beberapa calon juga hari itu yang kadang-kadang itu. Nah, mungkin waktu itu almarhum Kuso pun ada nama juga. Kuso, Safarudin mungkin ada juga. Nah, masuk itu saya dengan Pak Juma sudah awal duduk dengan Juma. Juma Daniel. Alhamdulillah waktu itu. Nah, dalam perjalanan itu kita duduklah dengan debat dan Mualim, boleh Mualim kalau saya siap untuk selangkah. Nah, kalau boleh masuk debat jadi pendamping Mualim. Ini alasannya pertama orang Kembaran juga dan debat ini pernah dua kali di DPRI. Mungkin nasional lah membaca situasi bagaimana perkembangan di nasional. Oke, saya siap jadi suruh selangkah lah. Tetap saya bersama Mualim. Nah, itu duduklah beberapa kali. Alhamdulillah sudah ada pinangan dengan debat langsung ada wali. Waktu itu direstui oleh Wapet lah. Nah, itu dengan kita di lapangan kita juga orang di lapangan kita bilang bahwa ini suatu keputusan bersama kita bahwa saya turut selangkah untuk maju debat dan sama-sama lah ada konek antara Aceh dan pusat. Nah itulah. Ya, ini kan Abu sudah 2 kali mengalah di Pilkada 2017. Abu juga mengalah demi Tia Khalid. Hari ini juga Abu mengalah demi Dekvan. Apakah pertimbangan Abu untuk Aceh yang lebih baik atau ada kepentingan lebih besar untuk Aceh ini, Abu? Enggak, sementara kita saya bukan mengalah. Ya, waktu 2017 waktu itu kita harap kalau kita nasional bukan Khalid. Nasional ada beberapa partai Nasional Demokrat. Nah, kalau kita lihat waktu itu hanya baru 3 kursi di parlemen waktu itu. Nah, itulah kita lebih baik kalau untuk nasional apakah dengan Nasdem, dengan Golkar waktu itu. Tapi keputusan yang Mualim itu ambil Khalid. Nah, itu sampai waktu itu saya bukan ketua tim pertama. Tapi artinya memang Abu mengalah ini untuk kepentingan Aceh lebih besar ya. Bagaimana ini bisa menang ya? Pertama, untuk ini kita doakanlah pasangan bagaimana agar dapat menang. Inilah untuk koordinasi dengan antara Aceh dan nasional pusat. Apalagi ini kan pemerintah pusat ini dari Gerindra. Dan alhamdulillah di itu DPD di Gerindra Aceh. Mungkin linknya ke nasional lebih baik. Dan harapan kita semua inilah ada perubahan Aceh. Dan apalagi ini harus kita 20 tahun perdamaian tak lama. Ini bukti-bukti MOU yang belum diselesaikan. Kita harap dan kita amanahkan sama Mualim debat belum selesaikan. Nah, itulah mungkin kemarin juga pernah waktu Pak Prabowo datang waktu itu masalah Pilpres, waktu itu Menhan datang ke Aceh. Kita bersama-sama Pak Prabowo, Pak SBY ada rapat di Hermes dan di Jiraya sampai kita antar ke airport waktu itu, wali di situ ditunggu. Di situlah titipan Pak SBY belum selesaikan Aceh dengan baik. Dulu sudah saya selesaikan dengan perdamaian Aceh RI dengan GAM waktu saya presiden. Itu pesan kepada Prabowo? Ya, Prabowo. Itu ada Mualim, ada Pak Prabowo, Wali, AHY waktu itu di airport, di
PV itu. Itulah kalau hari ini Pak Prabowo sudah dilantik ini, kita harap perdamaian Aceh ini itu yang kita harapkan. Putih-putih MOU yang belum diselesaikan. Dan insya Allah yang lebih dekat lagi ini OSUS. Kita harap OSUS ini sama juga di Papua juga dengan Papua. Jadi 22,5 kita harapkan begitu juga lah. Sama juga di Aceh nanti. Walaupun harus ubah undang-undang itu ya. Ada revisi lah. Revisi lah. Nah, itulah. Dan kalau kita juga harapan pusat ini jangan memandang Aceh sebelah mata lah. Dengan kira bekas peronta atau itu, kita sudah 20 tahun hari ini untuk mengawal perdamaian bukan mudah. Apalagi di berita-berita besok bagaimana caci maki kepada Kayang Mulewali, Malim dan saya jajarannya. Apalagi anak-anak pembuat ini, anak suhada ini sudah besar. Dari pasal 1, 2 sudah menentukan dia juga. Itulah harapan kita, apa yang karena dalam bukti-bukti ini belum diselesaikan. Itu yang harapan. Dan alhamdulillah ini kita harap Imam Malim di depan ini nanti kalau Allah mengizinkan tanggal 27 ini coba duduk bersama tim Aceh ada dan tim nasional kita duduk lagi. Dengan lepas begitu bahwa kita sudah selesai, sudah ini itu susah. Dan juga hari ini apalagi ada DPD kita Haji Umar, juga DPR RI harus kompak kita. Haji Umar, banyak sekali harapan untuk pasangan 02 ini ya, Mualim Debat, baik di kalangan ulama, dari kalangan terpelajar juga kelompok profesional. Ini semata-mata karena merawat perdamaian. Karena tanpa perdamaian, ekonomi pun nggak akan jalan. Tentu kita semua sepakat untuk menjaga itu. Kesejahteraan mungkin bisa kita dapatkan jika memang negeri ini berjalan dengan aman dan damai. Nah, untuk bisa itu kira-kira, sekali lagi, apa kira-kira pesan Haji Umar untuk seluruh pendukung Haji Umar untuk memilih Mualim Debat? Ya, saya berharap semoga apa yang menjadi kerangka pikir saya ini kolektif bersama-sama searah dengan pemikiran saya bagi masyarakat ya. Bukan hanya konstituen dan masyarakat. Melihat bagaimana satu perspektif ini adalah merupakan jalan keluar untuk bangsa kita, untuk Aceh kita setelah melewati konflik yang berkepanjangan. Ini solusinya. Ini solusinya. Kenapa? Kalau bukan yang menghentikan perjuangan kemudian melanjutkan dengan perdamaian MOU dan mereka yang bisa mengartikulasikan ini. Yang kedua, memang semua harapan di tangan Mualim. Bagi saya Mualim harus berprinsip kalau dengan tentang kemakmuran, kesejahteraan mungkin gampang ditempuh dan punya arsitek nanti yang lebih ulung dalam mendesain ini. Karena siapapun kandidat, jangankan di Aceh, di luar Aceh pun untuk kampanye kan selalu menyuarakan tentang kemakmuran kesejahteraan. Itu kan sebenarnya jargon ini kan jargon normatif dan global. Tapi yang substantif adalah bagaimana mendudukkan klausul aturan kekhususan Aceh. Acehnya harus terjaga, Acehnya harus na undang-undang khusus tersendiri yang hasil daripada konflik di Aceh itu, inilah satu tonggak yang dapat kita lestarikan dan menjadi legacy. Itu aja. Menjadi legacy. Setelah itu, siapapun bisa. Roadmap-nya dibentuk dulu. Tentang legacy, tentang aturan kekhususan Aceh yang selama ini kan belum semuanya termaktub, terkandung di dalam undang-undang pemerintahan Aceh sendiri. Apalagi sekarang banyak yang tergerus. Coba tunjukkan marwah dulu. Inti daripada perperangan kemudian lalu damai, apa harapan Anda? Karena Anda Panglima, Anda masih punya jajaran tentara, benagen, kombatan, masih ada sekarang nih yang masih loyal. Coba. Karena saya sudah mendengarkan di Facebook saling tuding saling caci maki, ini salah, itu salah.
Ya, semua punya ekspektasi yang luar biasa. Tolong wujudkan ekspektasi. Kami warga sipil tidak mampu mewujudkan ekspektasi itu. Tapi kalau sudah Anda bentuk jalannya dan menjadi satu tonggak sejarah dan prinsip Aceh itu, insya Allah siapapun bisa nanti menjalankan. Yang penting konsisten dulu kepada kekhususan dan kerangka aturan. Ini saya bicara bukan kemakmuran ya dulu. Kerangka aturan untuk menyelaraskan kemakmuran. Benar pondasi le. Menyahana pondasi kemana begah belum dipi. Bicara kemakmuran adalah normatif. Tapi kerangka aturan tentang marwah, kekhususan undang-undang tentang Lex spesialis Aceh itu yang harus dihadirkan. Untuk bisa menghadirkan itu, apa himbauan Haji Umar pada pendukung Haji Umar untuk Mualim Depan? Saya menghimbau agar ini kita kawal, kita dukung bersama, kita berikan kesempatan kepada mualim supaya dia bisa mengimplementasikan dan mengartikulasikan daripada konflik yang berkepanjangan 30 tahun lebih itu. Jadi saya merasa orang yang bersalah ketika mengingkari darah dan air mata. Walaupun secara artikulasi ini banyak variabel pengertian. Oh, tamu perang konyan perdamaian yang itu beda. Tapi yang ada hari ini, saya tidak mau berspekulasi dengan norma yang lain ya. Nah yang pegahnya, mau tamu perangnya kan harap merdeka. Tapi kan bukan itu konteksnya sekarang. Konteksnya apa yang sudah disetujui oleh tokoh kita. Setuju tidak setuju, ini kan hasilnya. Supaya tidak tergadaikan nyawa dan air mata dan darah. Memang ingin kita bayar tidak sanggup. Darah dan air mata, nyawa tidak sanggup. Tapi minimal apa yang kita sudah dirumuskan oleh tokoh-tokoh ini menjadi solusi. Menjadi solusi. Itu harapan saya. Baik. Secara moralitas. Baik. Terima kasih Haji Umar. Sama-sama. Abu, sahabat titik balik itu tadi perbincangan kami. Sebenarnya masih cukup panjang untuk dibahas masalah ini. Tapi sengaja ini saya gantung, kalau terus nanti Anda cepat bosan. Nanti kita akan undang kembali Abu Raja, kita akan kembali undang Haji Umar. Mudah-mudahan setelah tanggal 27, kita akan bicara soal strategi di balik kemenangan Mualim. Kita akan undang Haji Umar dan Abu Raja kembali. Saya tidak akan mengambil kesimpulan, sahabat titik balik. Andalah yang berhak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Karena itu, kalau Haji Umar punya 1 juta pendukung, memilih paslon 02 Mualim Depan, saya kira nggak salah juga kalau Anda ikut bersama barisan Haji Umar untuk memenangkan Mualim Depan. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.